Sahabat Shalom, Khaverim semua, Baruchim Abaim di dalam diskusi Parasat Vayislach. Mari Khaverim, sebelumnya kita akan mengucapkan berkat sebelum kita belajar Torah. Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam asher kitsanu bemitzvotav vetzi vanu la'asok bedivrei Torah. Diberkatilah Engkau Adonai, Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang memerintahkan kami untuk menempatkan diri kami di dalam pembelajaran Torah. Di dalam merit dari Mesias kita Yeshua, mari Khaverim kita sama-sama katakan Amin. Sabat ini kita akan membahas Parasat Vayislach yang diambil dari Sefer Beresit pasal 32 sampai pasal 36. Diskusi Parasat Vayislach saat ini, Khaverim, saya berikan judul Can you hold it fast? Bisakah engkau memegangnya erat-erat? Khaverim, Parasat Vayislach cukup menarik karena di sini kita bisa melihat perubahan dari nama Yaakov menjadi Israel. Ini juga seperti yang dialami oleh para pendahulu, leluhur-leluhur pendahulu. Abram namanya diganti menjadi Abraham. Sarai namanya diganti menjadi Sarah. Dan di parasat ini, Yaakov namanya dirubah menjadi Israel. Dan yang menarik, Khaverim, perubahan nama ini juga memberikan perubahan pada kehidupan mereka. Seperti Avram Avinu, ketika namanya dirubah dari Avram menjadi Abraham, dia mengalami peningkatan pada neshamanya. Bahkan dengan pergantian nama dari Avram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, lalu mereka mendapatkan penggenapan dari janji Hasem. Mereka memiliki seorang anak sebagai perjanjian. Contohnya seperti Sarah Imanu. Ketika namanya dirubah dari Sarai menjadi Sarah, Da'at Zekenim menjelaskan kata Ibrani Vayihyu itu yang diambil dari Parasat Chaye Sarah, dikatakan Vayihyu Chaye Sarah. Kata Ibrani Vayihyu itu memiliki nilai numerik 37. Torah menunjukkan kepada kita bahwa 37 tahun terakhir kehidupan leluhur kita, Sarah Imanu, yang benar-benar diperhitungkan. Hidupnya selama 37 tahun terakhir itu benar-benar memiliki nilai yang fantastik. Memiliki nilai kehidupan yang luar biasa. Karena apa, Khaverim? Karena Sarah memiliki Ishak, anak perjanjian. Ini penjelasan dari Da'at Zekenim. Dan yang menarik juga tentang Yaakov, namanya dirubah menjadi Israel. Sebenarnya Yaakov itu tidak kehilangan nama Yaakovnya. Jadi kalau Avram menjadi Abraham, dia tidak disebut Avram lagi, tapi disebut Abraham. Sarah tidak disebut Sarai lagi, tetapi Sarah. Nah, uniknya Yaakov itu namanya tidak dirubah total. Yaakov tetap disebut Yaakov. Satu sisi dia disebut Yaakov, satu sisi dia disebut Israel. Kapan namanya dirubah? Nah, kita tahu. Namanya dirubah setelah dia bergumul dengan Elohim. Bergumul dengan malaikat. Yang kita tahu itu adalah malaikat Metatron, Mesias sendiri, Elohim sendiri.
Dan namanya dirubah menjadi Israel. Yashar El. Dan yang menarik, Haverim, nama Israel ini akhirnya juga menjadi nama dari anak-anak Yakov. Jadi keturunannya Yakov itu juga disebut Israel. Dan kita tahu bahwa covenant antara Hashem dan leluhur kita Abraham Avinu pada akhirnya digenapi atas Israel. Jadi pemberian nama Israel, Haverim, ini ada hubungannya dengan perjanjian Hashem dengan Abraham. Kisah kehidupan Yakov menyiratkan banyak perkataan nubuat yang dalam perjalanan waktu digenapi atas Israel. Ya, dan tentunya bangsa-bangsa. Tetapi lihat, Haverim, Israel memegang peranan penting. Israel bukan saja Yakov, tapi seluruh keturunan Yakov itu disebut Israel, memiliki peran penting, yaitu apa? Mereka yang akan dan telah menerima semua covenant Hashem dengan Abraham Avinu, dan mereka juga yang akan menuntaskan, menyelesaikan seluruh perjanjian Hashem kepada bangsa Israel dan juga kepada bangsa-bangsa. Ini pengantar dulu, Haverim ya. Kita lanjutkan lagi di porsi pertama. Kita bisa lihat di dalam Beresit 32 ayat 4. Ini juga mengandung perkataan-perkataan profetik, Haverim. Kita baca ayat pertama ini. 32 ayat 4. Vayislach Yaakov Malachim Lebanav El Esav Achiv Arza Seir Sedeh Edom. Dan Yaakov mengutus malaikat, mengutus messenger di hadapannya kepada Esav, saudaranya, ke tanah Sher, wilayah Edom. Haverim, kita mau enlight ada 3 kata di sini. Yang pertama adalah El Esav Achiv, kepada Esav, saudaranya. Yang kedua, Arza Seir, land of Seir, tanah Seir, dan Sedeh Edom, field of Edom. Itu yang kita mau lihat sekilas, Haverim ya. Kita lihat penjelasan dari Or HaChaim. Or HaChaim menjelaskan ayat ini menggambarkan 3 periode waktu, 3 periode sejarah. El Esav Achiv, Arza Seir, dan Sedeh Edom. Ini berbicara tentang 3 periode waktu. Ini juga berbicara tentang perkataan profetik, Haverim ya. Jadi kalau kita melihat parasa mengenai Yaakov, Haverim, kita akan melihat banyak sekali perkataan-perkataan profetik. Seperti kita lihat di parasa sebelumnya. Vayetse, kita lihat nubuatan atau profetik tentang 3 bait suci. Yaakov diperlihatkan tentang 3 bait suci. Bait suci pertama, bait suci kedua, dan bait suci ketiga yang akan digenapi oleh Masiah. Dan di sini kita melihat El Esav Achiv kepada Esav saudaranya, ini memperlihatkan Yaakov dan Esav dalam hubungan persaudaraan. Jadi mereka masih tinggal di kemah ayahnya dan ibunya, dan mereka masih adik kakak, masih saudara. Periode ini akan berlanjut sampai kehancuran bait suci. Jadi Yaakov dan Esav masih dalam hubungan persaudaraan, Haverim, itu sampai periode kehancuran bait suci. Ini yang
maksudkan dengan perkataan El Esaf Akhif. Arza Seir, tanah Ser. Tanah Ser, menurut Or HaChaim, ini adalah periode setelah penghancuran Bait Suci. Sampai saat ini, sampai Aharit Hayamim, saat ini sebelum kedatangan Mesias. Di mana Esaf akan menempati posisi yang tinggi di bumi. Dan Israel bahkan tidak akan dianggap olehnya sebagai hal yang penting sama sekali. Ini sekarang, Kaverin. Yang disebut Arza Seir. Ini adalah periode yang dikiaskan di sini dengan kata-kata Arza Seir dengan vokal patah di bawah huruf Alef. Vokal ini menggarisbawahi posisi superior dari Esaf. Jadi kalau saat ini Haverim, kita melihat Esaf, keturunan Esaf itu lebih superior, itu memang sudah dinubuatkan. Di dalam parasat ini sudah dinubuatkan. Dan periode ini Haverim, itu yang disebut dengan the exile of Edom, Galut Edom, di mana bangsa Israel masih tercerai-berai. Mereka terserak di antara bangsa-bangsa. Mereka berdiam di diaspora. Ini waktunya, ini masanya. Dan kita tahu Haverim bahwa Galut Edom, the exile of Edom, itu adalah exile terakhir. Galut terakhir. Tinggal menunggu kehadiran seorang Mesias untuk menyelesaikan Galut Edom ini, the exile of Edom ini, Haverim. Kalau Rabi bilang ini adalah akhir dari Aharit Hayamim, akhir dari hari-hari terakhir. Ini adalah Galut Edom, pengasingan terakhir untuk mempersiapkan era Mesianik, di mana anak-anak Yaakov mencapai tujuan akhir dari perjalanan panjang mereka. Ini momen yang sangat penting, Haverim. Ini salah satu hal yang menjadi fokus kita juga, yang menjadi perhatian kita juga, walaupun secara darah daging mungkin kita bukan keturunan asli dari Yaakov, kita termasuk orang-orang non-Yahudi, tapi ini juga menjadi pusat perhatian kita. Dan yang terakhir, Sedeh Edom, wilayah Edom. Ini adalah periode ketiga, yaitu periode yang kita harapkan ketika Edom akan menjadi warisan bagi orang-orang Yahudi. Ini adalah waktu ketika Israel dipulihkan totally, secara total Israel dipulihkan, dan bahasa kitab sucinya Edom akan dibajak seperti yang diramalkan oleh para nabi. Ini yang menjadi tujuan akhir dari bukan saja Israel, orang-orang Yahudi, tapi juga kita semua yang menggabungkan diri kita dengan komunitas Yahudi, dengan rumah Israel, the house of Israel. Ya, jadi di ayat ini, Haverim, di ayat pertama dari parasat ini, yaitu di Beresit 32 ayat 4, itu sudah memperlihatkan tentang nubuatan akan 3 periode, 3 masa. Yang mana masa yang pertama sudah lewat dan kita sedang ada di masa yang kedua, yaitu Galut Edom tadi, the exile of Edom, dan kita sedang berjuang untuk masuk di periode yang terakhir, Haverimnya,
pemulihan Israel secara total. Ya, kita lanjutkan lagi, Khaverim, diskusi kita, pengantar ini. Beresit 32 ayat 11. Di sini dikatakan, Katonti mikol akhasadim, umikol haemet, aser asita et avdecha, ki bemakli, avarti et hayarden haze, ve'ata hayiti lisne machanot, I'm not worthy. Itu kata yang kita mau garis bawahi, Khaverim. Katonti, I'm not worthy. Aku nggak layak. Aku tidak layak dengan semua anugerah, dengan semua kebaikan, kemurahan, dengan semua chesed ve'emet yang engkau perlihatkan kepadaku, hambamu. I'm not worthy. Kita lihat penjelasan Rashi, Khaverim. Rashi menjelaskan bahwa ini dapat diterjemahkan saya kecil. Ini penampilannya Yakov. Yakov katakan saya ini kecil, tidak layak. Karena apa? Karena semua kebaikan ini, maka pahala saya, merit saya akan berkurang. Sebagai akibat dari semua kebaikan dan kebenaran yang telah engkau nyatakan kepada saya. Untuk alasan ini, saya takut. Jadi takutnya Yaakov kepada Esau, Khaverim, ini ada hubungannya dengan kebaikannya Hasem. Dan ada hubungannya dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh Esau. Kita lihat penjelasannya, Khaverim, ya. Yakov menjelaskan apa yang mendorongnya menjadi begitu ketakutan. Dia mengatakan bahwa Hasem telah berbuat lebih banyak untuknya daripada apa yang dia bisa harapkan. Memahami bahwa dia merasa tidak layak untuk itu. Jadi, Yakov merasa dia nggak layak dengan semua kebaikan yang Hasem berikan. Bagaimana dia pergi ke rumah Laban hanya dengan pakaian di badan dan dengan tongkat. 20 tahun dia bekerja di Laban, dia mendapatkan kekayaan yang besar. Dia mendapatkan kambing, domba, lembu, sapi, onta. Dia mendapatkan bujang laki-laki, bujang perempuan, budak laki-laki, budak perempuan. Dia mendapatkan 4 istri, dia mendapatkan 11 anak. Berkatnya luar biasa. Dan Yakov merasa dia nggak layak untuk hal ini. Ini menarik buat saya, Khaverim. Bahkan dia katakan, sebagai akibat dari ketidaklayakannya, dia takut bahwa Esau yang telah menjalankan perintah untuk menghormati ayah dan ibunya selama bertahun-tahun ketika dia tidak ada, itu telah mengumpulkan merit yang cukup banyak. Sehingga dia takut Hasem akan memperhitungkan hal ini sehingga di dalam pertempurannya dengan Esau kakaknya, mungkin dia bisa kalah. Esau akan muncul sebagai pemenang. Karena Esau, dia melakukan gemilut kasadim, dia melakukan mitzvah, menghormati ayah dan ibunya. Sedangkan dia nggak melakukan apa-apa, tapi dia mendapatkan berkat Hasem yang besar. Ini kita mau melihat, Khaverim, ini salah satu pandangan Yahudi, Khaverim, yang kita juga harus pahami. Ketika seseorang menerima berkat yang dia pikir dia tidak berbuat sesuatu, buat mereka itu menjadi sesuatu yang menakutkan, Khaverim. Saya nggak bikin apa-apa, kok Hasem berkati saya ya? Bahkan diberkati berlimpah-limpah. Dia takut. Sementara Esau, dia menghormati orang tuanya. Dia menjaga orang tuanya.
Makanya dia juga diberkati. Tapi diberkati karena dia melakukan Gemilut Hasadim, dia melakukan mitzvah. Sedangkan saya, enggak. Dia takut, KPM. Hiskuni menjelaskan begini. Tadi kita lihat dari Rasi, sekarang kita lihat dari Hiskuni. Kapan saja kata chesed dan emet muncul dalam Alkitab bersamaan, jadi kalau dalam satu ayat KPM, itu muncul chesed dan emet bersamaan, seperti kita lihat tadi di ayat ini, kita lihat lagi ayatnya. Katonti mikol achasadim, ini chesed, ini akar katanya chesed. Umikol ha-emet, jadi ada chesed, ada emet. Nah, Hiskuni menjelaskan, kapan saja kata chesed dan emet muncul dalam kitab suci bersama-sama itu merujuk pada seseorang yang telah melakukan perbuatan baik melampaui kewajibannya. Contoh Kejadian 49 ayat 29. Ya, ini cuma contoh saja, KPRM-nya, ini contoh. Ketika Yakov meminta Yosef memindahkan jenazahnya ke tanah Kanaan untuk dimakamkan bersama dengan Lea. Jadi gini, kalau dipikir-pikir, Rachel itu kan tidak dimakamkan secara proper. Asal buru-buru gitu di pinggir jalan dimakamkan. Walaupun kita tahu segala sesuatu tidak kebetulan. Jadi ketika Yakov minta supaya jenazahnya nanti dipindahkan ke Mahpela, itu sebenarnya nggak pantas gitu. Saya tidak menguburkan mamanya dengan baik, tapi saya minta anaknya untuk memakamkan saya dengan baik. Tapi itu dilakukan oleh Yakov. Jadi chesed emet itu berbicara tentang seseorang yang telah melakukan perbuatan baik melampaui kewajibannya. Or HaChaim menjelaskan begini. Yakov menyebutkan chasadim pertama karena itu adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia untuk membayar kembali kepada Hasem. Ketika Hasem memberikan kepadanya berkat, memberikan kepadanya karunia, anugerah, chasadim, chesed tadi kafirim, itu dijelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia untuk membayar kembali kepada Hashem. Jadi itu yang ada di dalam pandangan Chazal, pandangan Rabbinikal tentang Yakov. Yakov berpikir begini, aku nggak bisa membalas, nggak mungkin, bukan nggak bisa, aku nggak mungkin, mustahil untuk membayar kembali kepada Hashem. Nah, disebutkan emet, jadi waktu Yakub katakan, I'm not worthy, aku nggak layak Hashem, dengan semua chesed dan emet yang kau berikan. Nah, chesed di sini, Yakub maksudkan, itu sesuatu yang mustahil untuk seorang manusia membayar kembali kepada Hashem. Emet berbicara tentang manusia tidak mampu membalas tindakan kebaikan ini. Sesuatu yang sangat besar, terlalu besar buatku. Sedangkan aku kecil, gak mampu untuk membalas semua kebaikan Hashem. Ini bisa dilihat juga di Ayub 35 ayat 7. Ayub 35 ayat 7 itu menuliskan Im sadakta matitenlo. Terjemahannya kira-kira begini, kabarin. Bahkan dengan asumsi bahwa engkau righteous, bahwa engkau sadik, bahwa engkau benar pun, apa yang mungkin dapat engkau berikan kepada Hashem? Lihat, kabarin. Ini kita sudah belajar di beberapa parasah sebelumnya. Ya, kabarin ya. Bahkan dengan asumsi bahwa seseorang dia sadik, seseorang dia righteous,
Tetap pertanyaannya begini, apakah mungkin engkau dapat memberikan sesuatu kepada Hasem? Sekalipun engkau sadik, sekalipun engkau benar. Ya Khafirim, ini salah satu pemikiran di dalam Yudaisme, Khafirim. Jadi Khafirim, orang-orang Yahudi, mereka sangat berhati-hati dengan berkat yang Hasem berikan kepada mereka. Kita kembali lagi, kita lihat lagi ke belakang. Rasi menjelaskan begini, saya kecil, tidak layak, karena semua kebaikan ini, maka pahala saya akan berkurang. Lihat Khafirim. Yang dikhawatirkan oleh Yaakov adalah, dia takut ketika Hasem terlalu banyak memberkati dia. Nah itu merit dia berkurang. Merit di mana Khafirim? Merit di olam haba berkurang. Kita lihat penjelasannya Khafirim ya. Kita lihat di dalam Talmudnya. Talmud Sabat 32. Rabbi Yanai, dia berkata begini. Perhatikan Khafirim. Seseorang tidak boleh berdiri di tempat berbahaya dengan mengatakan bahwa mereka yang di atas, di Hasamaim, akan melakukan mujizat baginya. Ini sudah kita bahas di dalam beberapa parasat sebelumnya. Ya Khafirim ya. Nah di sini dijelaskan lagi. Buat orang Yahudi, ini Rabbi Yanai bilang begini. Seseorang, dia tidak boleh berdiri di tempat berbahaya, lalu dia mengatakan begini. Yakinlah, pasti yang di atas nih, yang di Hasamaim, melakukan mujizat baginya. Kalau nggak salah, di beberapa parasat yang lalu kita sempat bahas tentang ketika Yeshua Rabbeinu dicoba oleh Hasatan. Kalau memang engkau ben Elohim, kalau memang engkau anak Elohim, jatuhkan dirimu dari bait suci ini. Pasti akan ada malaikat yang utus untuk menopang engkau. Lalu Yeshua Rabbeinu katakan, jangan engkau mencobai Hashem Elohimmu. Ini sama yang dijelaskan oleh Rabbi Yanai. Seseorang tidak boleh berdiri di tempat berbahaya dengan mengatakan bahwa mereka yang di atas akan melakukan mujizat baginya. Jangan sampai pada akhirnya mereka tidak melakukan mujizat baginya. Atau, nah ini Khafirim, ini terlebih lagi, seandainya mereka benar-benar melakukan mujizat untuknya, perhatikan Khafirim, mereka akan menguranginya dari meritnya. Meritnya, pahalanya itu akan dikurangi. Kalaupun mujizatnya dilakukan atas orang tersebut. Makanya kenapa orang Yahudi, Khafirim, itu mereka tidak meminta supaya kaya raya. Karena mereka takut. Apakah mereka layak untuk itu? Atau gini, kalaupun nanti mereka diberkati, jangan-jangan ini diambil dari merit mereka. Saya pernah mendengar pengajaran ini, Khafirim, dikatakan begini. Banyak orang yang sekarang ini minta kaya raya. Dia nggak tahu ketika itu dikasih, itu bagian dia yang di olam haba, itu diambil, Khafirim. Jadi merit dia yang harusnya dia terima di olam haba nanti, nah itu sudah diambil, diberikan kepada mereka hari ini. Itu yang ditakutkan oleh Yaakov. Jangan sampai dengan semua kebaikan ini, chesed ve'emet ini, yang tidak bisa aku balas, tidak mustahil untuk aku kembalikan, itu ternyata diambil dari meritnya saya. Kalau sampai merit saya yang berkurang, itu yang ditakuti. Makanya kenapa orang-orang Yahudi, kalau mereka diberkati, mereka share berkatnya. Arefut. Supaya apa? Supaya berkat itu menjadi berkat buat kemuliaan Hasem. Menjadi berkat sampai ke olam haba. Menjadi meritnya dia di sana, Khafirim. Ya. Rabbi Hanin berkata, ayat apa yang menunjukkan hal ini? Ya ayat yang ini.
ketika Yakub berkata, "Aku tidak layak untuk semua belas kasihan dan semua kebenaran yang telah Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini." Dan dia menjelaskan, "Karena Engkau telah menganugerahkan kepadaku begitu banyak kebaikan dan kebenaran, merit saya akan berkurang." Ini tentang katonti. Jadi Khaverim, kita harus melakukan mitzvah, melakukan avoda, melakukan gemilut chasadim, itu bukan karena ingin menerima sesuatu, tetapi karena ketaatan kita melakukan perintahnya Hasem. Saya mau jelaskan sedikit saja, Khaverim. Kita tahu, ketika kita melakukan mitzvah, ketika kita secara komunitas melakukan mitzvah, itu akan mempercepat kedatangan Masiah. Tetapi, perhatikan Khaverim, kalau kita melakukan mitzvah dengan tujuan mempercepat kedatangan Masiah, itu salah. Kita melakukan mitzvah karena apa? Karena itu mitzvah, itu perintahnya Hasem. Kita lakukan. Kalau perintah itu, dengan melakukan perintah itu bisa mempercepat kedatangan Masiah, baru Hasem. Baru Hasem. Tetapi tujuan kita melakukan mitzvah bukan supaya mempercepat kedatangan Masiah. Jadi tidak ada tujuan tertentu, Khaverim. Tidak ada tujuan yang lain kecuali kita mau melakukan mitzvah. Kenapa kita percaya kepada Masiah? Itu kan pertanyaan simpel, Khaverim. Kenapa kita percaya kepada Masiah? Ya karena dia Masiah. Kita percaya kepada Masiah. Tapi kalau kita percaya kepada Masiah supaya kita diselamatkan, nah itu sama dengan penyembahan berhala. Karena kita percaya karena menginginkan sesuatu. Itu sebenarnya sudah idol worship. Karena begini, orang yang menyembah berhala itu karena mereka menginginkan sesuatu. Mereka menuntut sesuatu. Tetapi ketika kita percaya kepada Hasem, kita bergantung kepada belas kasih Hasem, kita bergantung kepada kemurahan Hasem, kita bergantung kepada kuasa Hasem. Kita percaya kepada Hasem karena dia Hasem, karena dia Elohim. Kita percaya kepada Masiah karena dia Masiah. Kita percaya. Kalaupun nanti Masiah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kita, baru Hasem. Tapi apakah Khaverim percaya kepada Masiah supaya diselamatkan? Khaswalillah. Kita percaya kepada Masiah, kita percaya kepada Hasem, bukan supaya kita diselamatkan. Bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita disembuhkan. Bukan supaya kita dilepaskan dari persoalan. Bukan, Khaverim. Kita percaya kepada Masiah, kita percaya kepada Hasem, karena dia adalah Masiah, dia adalah Hasem. Dan kita harus percaya. Kalaupun Hasem itu berkuasa mampu melakukan sesuatu atas kita, baru Hasem. Makanya kenapa Rabbi Yanai katakan, engkau tidak boleh berdiri di tempat yang berbahaya dan yakin bahwa Hasem akan menolong, melakukan mujizat. Itu mencobai Hasem. Yang harus dilakukan apa? Kalau tempat itu bahaya, menyingkir dari sana. Jangan berdiri di sana dan mengharapkan mujizat. Tapi, kalau saudara sudah ternyata ada di tempat berbahaya, dan Hasem melakukan mujizat, baru Hasem. Nah, buat Yaakov, itu saja menjadi ketakutan, Khaverim. Gitu, Khaverim ya. Ini sedikit pola-pola pikir Yahudi yang kita juga harus pahami dengan baik, Khaverim.
supaya kita memiliki, setidaknya kita belajar untuk memurnikan motivasi kita, memurnikan kevana kita ketika kita melakukan avodah, ketika kita melakukan mitzvah. Baik, kita lanjutkan. Beresit 32 ayat 25. Vayivater Yaakov levado vayeavek ish imo at alot hasahar. Dan Yakov sendirian di sana, dan seorang pria bergulat dengan dia. Ini kalau wrestlet ini ya, tapi diterjemahkan bergumul ya Khaverim. Tapi kalau misalnya Khaverim baca parasa inspirasi parasa dari Rabbi Bernstein, Khaverim bisa memahami tentang hal ini, Khaverim ya. Saya tidak akan bahas sampai terlalu dalam, Khaverim, karena Aki Andre sudah membahas cukup dalam, dan Khaverim bisa dengar lagi, bisa pelajari lagi, bisa ulangi lagi. Yang saya mau sampaikan, Khaverim, Radak mengatakan bahwa Hashem telah mengirim malaikat ini, malaikat Metatron ini, yang adalah Hashem sendiri, Mesias sendiri, kepada Yaakov untuk memperkuat keberaniannya agar tidak takut pada Esau. Jika Yaakov bisa menang atas malaikat, tentunya dia tidak punya alasan untuk takut bertemu dengan orang seperti Esau. Fakta bahwa perjuangan berlangsung sampai fajar, ini menunjukkan pada Yaakov bahwa setelah periode malam itu bicara soal masalah, kesulitan, akan datang periode siang. Kedamaian, kemakmuran, dan keamanan. Ini berbicara tentang apa, Khaverim? Periode malam dan periode siang. Tadi kita belajar tentang 3 periode. Periode ketika Yakov dan Esau masih saudara, periode ketika Esau lebih kuat, lebih superior, yang kita sebut Galut Edom. Dan periode ketiga adalah periode di mana Israel dipulihkan. Nah, penjelasan Radak ini, Khaverim, ini berbicara tentang Galut. Kalau saya mau simpulkan, Khaverim, periode malam itu berbicara tentang periode Galut, masalah, kesulitan. Nanti ada periode siang, kedamaian, kemakmuran, dan keamanan. Yaakov hari-hari ini berada di diaspora, berada di Galut, berada di dalam masalah, kesulitan, berada di dalam ketakutan, Khaverim. Antisemitis ada di mana-mana. Kebencian terhadap Israel, kebencian terhadap Yahudi, itu ada di mana-mana, Khaverim. Bahkan di Eretz Israel sendiri, Khaverim, mereka tidak aman. Mereka tidak tenang, Khaverim. Di Eretz Israel sendiri, apalagi di diaspora. Ini periode malam. Di dalam periode malam ini, Yakov dia harus bergumul dengan Esau, dia harus menang. Supaya apa, Khaverim? Supaya ketakutannya terhadap Esau itu akan dipatahkan. Dia bisa overcome ketakutannya terhadap Esau, dan dia bisa mencapai periode siang ketika bangsa Israel dipulihkan. Nanti kita mau lihat, Khaverim. Nanti kita mau lihat lebih dalam lagi penjelasan tentang hal ini, Khaverim, ya. Seperti yang tertulis di dalam Tehillim 30 ayat 6. Mazmur 30 ayat 6 dikatakan,
Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Malam ke pagi, Hafirim, itu bukan waktu yang lama, itu waktu yang singkat saja. Malam, lalu pagi. Malam ada tangisan, pagi ada sorak-sorai. Ketika bangsa Israel sekarang ada di diaspora, ada di galut, ada di exile. Tidak lama lagi akan ada pemulihan, akan ada sorak-sorai. Seperti yang dikatakan di dalam Tehillim 126. Ketika Hashem memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Orang yang menangis sambil menabur benih akan pulang dengan sorak-sorai. Dan kita mau lihat lebih dalam lagi tentang hal ini ya Hafirin. Ya. Beresit 33 ayat 14. Saya senang dengan ayat ini Hafirin. Ayat ini mengatakan Avo El Adoni Seira. Sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Ayatnya berbunyi begini. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini. Dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak. Saya senang dengan ayat ini. Kenapa Hafirim? Sebab di sini Yaakov dia tidak mengikuti jalannya Esau. Yakub katakan, silakan tuanku jalan lebih dulu. Silakan tuanku ambil jalanmu. Saya akan mengambil jalan saya sendiri secara pelan-pelan sampai satu saat aku akan mendapati tuanku di Seir. Yaakov tidak mengambil jalan yang sama dengan Esau. Ini yang saya senang Hafirin. Karena apa? Sekali lagi Hafirin, ini juga perkataan profetis. Avo El Adoni Seira. Aku tiba pada tuanku di Seir. Pendekatan Midras, ini penjelasan Rabbeinu Bachya. Pendekatan Midras berdasarkan Beresit Rabbah 78:14, kita tidak dapat menemukan satu referensi pun dalam kitab suci bahwa Yaakov pernah tiba di Seir. Nggak pernah, Hafirin. Apakah Yaakov yang jujur kemudian berbohong? Khas Wakhalilah. Enggak, Hafirin. Tetapi dia mengacu pada di masa depan, di mana Obadya 21 menubuatkan bahwa orang Yahudi, yaitu keturunan Yaakov, akan merebut Gunung Seir. Sebagai bagian dari proses penebusan orang-orang Yahudi. Jadi sekali lagi, ini perkataan profetis lagi Hafirin. Inilah mengapa kita menemukan kiasan untuk ini ketika kita mengumpulkan huruf terakhir dalam kata Avo El Adoni Seira. Jadi huruf terakhir itu Alef, Lamet, Yud, dan He. Itu membentuk kata Elia. Eliyahu Hanavi. Elia ini yang akan diutus Hasem pada akhir zaman. Untuk apa? Untuk melihat pemulihan Israel. Ya Hafirimnya, dikatakan ini adalah referensi ke Maliakhi 3 ayat 23. Dikatakan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Eliyahu. Untuk apa? Mempersiapkan pemulihan atas Israel. Luar biasa Hafirin.
Jadi Khaverim, sekarang ini adalah Galut Edom. Baik orang Israel, baik kita semua Khaverim, yang menggabungkan diri dengan Israel. Sekarang ini kita berada di namanya Galut Edom, the exile of Edom. Dan kita akan mau fokus di sini, Khaverim. Kita ada di Galutnya Edom. Dan yang menariknya bahwa Yakov dia tidak mengikuti jalannya Esau. Sampai saat ini, Khaverim, ya. Dan di dalam Galut Edom ini, Khaverim, di dalam exile Edom ini, Khaverim, banyak hal yang harus diperhatikan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan banyak hal yang harus diputuskan dengan benar. Dan kita mau lanjutkan dengan Beresit 35 ayat 1. Vayomer Elohim el Yaakov, kum ale Bet El, Vashef Sam, Vayase Sam Misbeach Lael Hanir Elecha. Befar Acha Mibne Esav Achicha. Dan Hasem berkata kepada Yakov, bangun, pergilah ke Bet El dan tinggallah di sana. Dan dirikanlah mezbah di sana bagi Hashem yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari hadapan Esau, saudaramu. Khaverim, hal pertama yang kita mau perhatikan di sini adalah bangkit, pergi ke Bet El. Hasem bilang sama Yakov, bangkit, pergi ke Bet El. Bet El ini berbicara tentang nazar sebenarnya, Khaverim. Kalau Hasem berbicara begini, dan bangun di sana sebuah mezbah bagi Hasem yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari hadapan Esau, saudaramu. Ini sebenarnya berbicara tentang nazar. Yakov itu pernah bernazar ketika ia ada di Hamakom. Ada di Bet El ini, Khaverim. Nah, Hasem mengingatkan dia lagi. Kita mau melihat penjelasan dari Midrash Tanhuma, Khaverim. Hakadosh Baruch Hu menyatakan berapa lama orang benar ini terus dihukum. Kenapa dia dihukum, Khaverim? Karena dia lupa sama nazarnya. Salah satu hukumannya adalah Dina diperlakukan tidak baik oleh Sechem. Ini salah satu hukumannya, Khaverim. Sesuai dengan nazarnya, Yakov itu harusnya kembali ke Bet El, membawa persembahan di sana kepada Hasem, membayar nazarnya di sana. Tetapi dia malah membeli tanah, di Sukot dia beli tanah, malah dia bangun tempat tinggal di sana. Dan Hasem menghukum dia, mengingatkan dia. Berapa lama orang sadik ini terus dihukum tanpa memahami dosa yang dideritanya? Memang saya akan memberitahukan kepadanya. Dan ada tertulis, Hasem berkata kepada Yakov, bangkit, pergi ke Bet El. Rabbi Aibu berkata,
ketika saringanmu tersumbat, rojok, Hafirin, ya. Hakadosh Baruch Hu berkata kepadanya, pencobaan-pencobaan ini telah menimpa engkau, hanya karena engkau belum memenuhi nazarmu. Jika engkau tidak ingin mengalami kesengsaraan lain, bangun, pergi ke Bet-El, tinggal di sana, bangun altar di sana, tempat di mana engkau bernazar. Akulah Elohim di Bet-El, di mana engkau mengurapi sebuah batu di mana engkau bernazar kepadaku. Rabi Abba, putra Kahana, Rabi Abba ben Kahana, menyatakan, Hakadosh Baruch Hu berkata kepada Yakub, ketika seseorang memiliki masalah, dia akan bernazar. Tetapi ketika dia menikmati kemudahan dan kenyamanan, dia akan segera mengabaikan nazarnya. Ketika engkau dalam kesulitan, engkau membuat nazar. Tetapi setelah engkau memperoleh keamanan, engkau melupakannya. Kemudian Yakub berkata kepada sisi rumahnya dan yang ada bersamanya, marilah kita bangkit dan pergi ke Bet-El. Hal pertama, Hafirim, ketika berada di dalam diaspora, ketika berada di exile, Hafirim, kita tidak boleh lupa dengan setiap nazar kita, dengan setiap kerinduan dari para leluhur. Kerinduan dari para leluhur apa, Hafirim? Membangun mezbah bagi Hasem. Mezbah berbicara tentang offerings, tentang sacrifice, tentang pengorbanan, persembahan, korban persembahan kepada Hasem. Itu tidak boleh dilupakan. Di exile harus bangun mezbah. Bangun sebuah korban persembahan di hadapan Hasem. Nanti kita akan masuk lebih dalam, Hafirim, ya. Harus itu, Hafirim. Bagaimana kita mau membangun mezbah sedangkan Bait Elohim tidak ada? Bagaimana kita mau membawa korban persembahan? Bait Elohim tidak ada. Kohanim tidak ada. Kohen Gadol tidak ada. Baruch Hasem, Hafirim. Para rabi-rabi, orang-orang dari kalangan Farisi, orang-orang dari kalangan Perushim, mereka meneguhkan atau mereka membangun institusi-institusi yang mana lewat institusi-institusi ini, Hafirim, kita bisa membawa korban persembahan. Kita bisa membawa offerings, sacrifice. Caranya gimana, Hafirim? Dengan melakukan avoda, doa-doa lewat sidurim, sidur-sidur yang sudah dibuat oleh para rabi, sehingga kita bisa membangun mezbah walaupun tidak ada persembahan secara fisik, tapi lewat doa-doa kita, lewat sidur, kita bisa membangun mezbah di hadapan Hashem. Seperti yang kita lakukan hari ini, Hafirim. Kita bisa melakukan mitzvah sabat dengan membaca sidur, dengan menjalankan sidur. Kita masuk di dalam amidah. Nah, dengan amidah itu, Hafirim, kita sudah membawa korban persembahan sabat, walaupun tidak ada korban secara fisik, tapi kita sudah bisa membawa korban sabat. Ya, Hafirim, Hasem katakan bangkit,
pergilah ke Betel, bangun mesbah di sana. Kita bandingkan dengan Ezra 1 ayat 2 dan 3. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Hashem, Elohim semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Hashem Elohim Israel, yakni Elohim yang berdiam di Yerusalem. Kita lihat perbandingan ya Kaperim. Ketika Yaakov dia lupa dengan nazarnya, dia nyaman tinggal di Sukot, Hasem ingatkan dia melalui banyak masalah, melalui pencobaan, dan Hasem katakan, Yaakov bangkit berdiri. Sekarang pergi ke Betel, bangun mesbah di sana bagi Hasem Elohimmu. Sama seperti Kores. Kores katakan, siapapun umat Hasem di tempat ini, pulang ke Yerusalem, bangun kembali, dirikan kembali Bait Elohim, rumah Hasem di sana. Jadi Haverim, membangun mesbah itu penting Haverim. Bukan mesbah yang asing. Bukan mesbah yang kita bangun sendiri Haverim. Tapi mesbah yang dibangun bersama-sama dengan Yaakov, bersama dengan seluruh Israel. Itu yang kita lakukan hari ini Haverim. Kita melakukan Erev Sabat, kita melakukan Sabat, kita melakukan Rosh Chodesh, kita melakukan Pesach, kita melakukan Shavuot. Nanti kita mau melakukan lagi Chanukah bersama-sama. Bersama dengan orang Israel. Ini perintah Hasem. Bangun mesbah. Persembahkan korban syukur. Persembahkan korban ucapan syukur bagi Hasem. Ini perintah, Haverim. Di dalam eksal, di dalam galut ini, Haverim. Hal yang pertama, bangun mesbah. Jangan sampai tidak ada mesbah di hadapan Hasem. Amin, Haverim. Bangun mesbah. Haverim mesti terlibat di dalam avoda. Mesti terlibat di dalam doa-doa bersama dengan Israel. Sebab ini adalah perintah Hasem. Hasem katakan, bangkit, pulang. Sama seperti Kores. Siapapun umat Hasem di tempat ini, pulang ke Yerusalem. Haverim tahu, bangsa Israel ketika mereka berada di galut Babilonia, mereka itu nggak susah, Haverim. Karena apa? Karena ada Masiah. Hasem mengutus Masiah atas mereka, yaitu Mordekhai dan Esther. Ketika Mordekhai dan Esther, mereka bisa menjadi Masiah. Ketika bangsa Israel berada di galut media Persia, bangsa Israel itu mengalami masa-masa jaya mereka. Orang Israel itu sukses di dalam pemerintahan, sukses di dalam perdagangan, dalam bisnis sukses mereka, Kak. Sehingga Kores perlu mengingatkan bangsa Israel. Apalagi kita tahu, setelah Ahasiweros, raja selanjutnya adalah anaknya Esther. Jadi secara hukum, raja selanjutnya itu orang Yahudi, karena lahir dari Esther, dari wanita Yahudi. Jadi raja itu Yahudi.
sampai Hasem harus mengingatkan. Sama seperti Yakov diingatkan. Yakov bangkit, pergi ke Betel, bangun mezbah bagi Hasem di sana. Persembahkan korban. Kores juga bilang pulang. Karena apa, Kak Ferry? Mereka udah enak di sana. Sudah nyaman, sukses dalam pemerintahan, sukses dalam pengadilan, sukses dalam bisnis, usaha. Banyak orang-orang yang convert, yang bergabung kepada Israel. Karena takut sama orang Israel. Takut sama Mordekhai. Mordekhai kekuasaannya luas. Saudara tahu berapa orang yang pulang? 20%. Cuman 20% pulang ke Israel dipimpin oleh Ezra dan Nehemia. 20% mereka membangun Bet Elohim. 20%. Tapi Hasem memberikan kesuksesan kepada bangsa Israel. Mereka bangun lagi Bet Elohim. Nah sekarang ini Khaperim harus bangun mezbah. Baik, kita lanjutkan. Bereshit 35 ayat 2. Tadi ayat pertama, ini ayat kedua. Vayomer Yaakov el Beito va el kol aser imo. Hasiru et Elohe hanechar. Aser batochchem vahitaharu vahahalivu simlotechem. Lalu berkatalah Yakov kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ini hal yang kedua, Kak. Tahirkanlah dirimu. Kita lihat, kita bandingkan dengan pengkhotbah 4 ayat 17. Dikatakan begini, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Elohim. Kalau engkau mau melangkah ke Betel dan membangun mezbah di sana, jaga langkahmu. Shemor raklecha ka aser telech el bet ha Elohim. Jaga langkahmu. Langkah ini berbicara tentang jalan-jalan kehidupan kita, Kak. Harus berhati-hati kalau kita mau membangun mezbah. Jangan ada ilah asing. Jangan ada sesuatu yang asing di hadapan Hasem. Or HaChaim menjelaskan begini. Avodah Zarah 43 mengajarkan bahwa ketika seseorang memaksa orang non-Yahudi untuk meninggalkan berhala mereka, atau bahkan milik temannya, penolakan tersebut sah secara hukum. Kalau orang non-Yahudi menolak, itu sah. Tetapi setelah berhala menjadi milik seorang Yahudi, satu-satu cara untuk menetralkannya adalah dengan menghancurkannya sama sekali. Jadi berhala, penyembahan berhala, idol worship, avodah zarah, hal-hal seperti itu, Khaverib, itu tidak boleh ada di dalam lingkungan hidup Yaakov, orang-orang Israel. Mereka harus mentahirkan diri mereka sebelum mereka berangkat ke Betel. Karena kita tahu, Khaverib, tidak semua tempat itu kudus, tapi ada tempat yang dikuduskan oleh Hashem. Seperti Bukit Moria, tidak semua bukit kudus. Tapi Bukit Moria, ada satu site di situ yang menjadi kudus. Sama seperti ketika Mose sedang mengembalakan domba Yitro, lalu dia melihat ada semak belukar yang terbakar. Lalu ada suara yang memanggilnya, Mose, dia datang. Ketika Mose sampai, dikatakan, buka kasutmu, sebab tempat yang kau berdiri itu kudus. Jadi tidak semua tempat kudus, tapi ada beberapa tempat yang dikuduskan oleh Hashem.
tempat di mana mesbah Hasem itu akan dibangun, Khafirim, itu tempat yang kudus. Maka kita tidak boleh datang menghadap Hasem dengan tidak kudus. Kalau Khafirim mendengarkan syiur dari Rabbi Bernstein di Facebook, ya, Khafirim bisa jelas tentang hal ini. Ya, enggak semua tempat itu kudus, tapi ada tempat-tempat yang kudus. Tidak semua roti itu kudus. Tapi roti challah itu spesial. Roti challah itu kudus. Sebab roti challah itu adalah gambaran dari lachem hapanim. Roti yang ada di Bet Elohim. Jadi kalau Khafirim mau makan roti challah, Khafirim harus anatilat yadaim. Cuci tangan bukan karena tangan saudara kotor. Cuci tangan karena saudara mau makan roti challah. Kalau misalnya tangan saudara kotor, saudara cuci tangannya, sudah bersih, cuci lagi anatilat yadaim sebelum makan roti challah. Bukan supaya tangan kita bersih. Kamu cuci tangan supaya tangannya bersih, soalnya mau makan roti challah. Bukan. Itu adalah perintah supaya kita menguduskan perintahnya Hasem. Jadi sekalipun tangan kita sudah bersih, kita nggak boleh bilang begini, tangan saya bersih kok, Ma. Nggak usah cuci tangan juga udah bersih. Bukan soal bersih sama kotor. Sekalipun tangan kita udah bersih, tetapi ketika kita mau makan roti challah, tetap harus cuci tangan, anatilat. Itu perintahnya. Itu yang namanya menguduskan Hasem. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang asing di hadapan Hasem. Ya Khafirim, nggak boleh ada sesuatu yang asing. Itu yang harus kita paham ya Khafirim. Jadi pertama, bangkit. Bangun mesbah Hasem. Yang kedua, tahirkan dirimu. Tukarlah pakaianmu. Tadi tahirkan dirimu, sekarang tukarlah pakaianmu. Ya. Wahakhalivu simlotechem. Dan tukarlah pakaianmu. Saya quote penjelasan Hiskuni di dalam Devarim 21:13. Dikatakan begini. Dan dia harus melepaskan pakaian luar yang dia kenakan saat ditawan. Ini adalah pakaian yang dia kenakan saat menyembah berhala. Kami memiliki contoh dalam kitab suci tentang pakaian seperti itu yang harus dibuang dalam Bereshit 35 ayat 2 ini. Di mana Yaakov memerintahkan anggota keluarganya untuk membuang pakaian yang mereka kenakan yang berasal dari kota Shechem. Apapun yang bisa dia hapus, yang merupakan pengingat saat dia menyembah berhala, harus disingkirkan dan dihancurkan. Tukar pakaian, Khafirim. Kita bandingkan dengan Hidgalut. Wahyu 7 ayat 14, Khafirim. Dikatakan, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kenapa? Mencuci baju, membuatnya bersih, itu dengan darah anak domba. Apa hubungannya mencuci baju dengan darah anak domba, Khafirim? Apakah darah anak domba itu membersihkan baju? Tentu tidak, Khafirim ya. Jadi apa maksudnya baju di sini? Baju itu berbicara tentang sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang ada di luar, Khafirim. Ini berbicara tentang behavior. Ini berbicara tentang sikap kita, tingkah laku kita. Ini berbicara tentang kebiasaan kita, Khafirim. Dikatakan tukar. Tanggalkan itu supaya engkau mengenakan pakaian yang baru. Ya Khafirim.
Jadi kalau mau membangun mezbahnya Hasem, ketika bangsa Israel berada di exile Edom ini, Hafirim, mereka harus menjauhkan segala bentuk penyembahan berhala, menjauhkan segala bentuk kenajisan, sesuatu yang menajiskan nama Hasem. Itu harus benar-benar dijauhkan. Ini kita sudah banyak bahas di parasat sebelumnya, Hafirim, ya, supaya kita benar-benar kembali kepada Hasem. Rav Saul katakan bertobat, sufa, tinggalkan semua sistem-sistem yang lama, Hafirim. Buang, tukar semua. Tentunya Hafirim mengerti kata-kata ini, ya, tukar. Jadi yang lama itu dibuang, kenakan sesuatu yang baru. Mesti dibuang, Hafirim. Buang semuanya, tukar semuanya. Enggak layak, Hafirim. Jadi pakaian itu hanya bisa putih, bersih, putih, itu hanya oleh darah anak domba. Jadi hanya oleh pengorbanan dari Mesias kita dibersihkan, dikuduskan, disucikan. Kita lanjut lagi, Hafirim. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa di exile, Hafirim, itu kita harus ingat, satu, membangun mezbah, avoda. Kedua, jangan ada kenajisan, jangan ada penyembahan berhala, jangan ada avoda zara, jangan ada hal-hal yang asing di hadapan Hasem. Karena Hafirim tahu apa yang menjadi masalah di exile. Apa yang menjadi masalah bangsa Israel ketika mereka ada di exile? Ketika mereka sudah nyaman, ketika mereka sudah enak di sana. Apa yang menjadi ketakutan dari Ezra, Nehemia pada saat itu? Salah satunya adalah asimilasi, Hafirim. Bangsa Israel itu selalu ingin seperti orang lain, ingin seperti bangsa-bangsa lain. Mereka senang berasimilasi, Hafirim. Makanya kalau Hafirim baca di Ezra dan Nehemia, itu Ezra satu kali dia kumpulkan semua orang Israel, dan orang Israel berdiri di hadapan Ezra dan Nehemia, dan Ezra katakan begini, siapa yang memiliki istri wanita asing, bukan orang Yahudi, saat ini juga tinggalkan istrinya, ceraikan. Mereka tidak boleh berasimilasi, mereka tidak boleh kawin campur. Ya tentunya buat bangsa Israel ini penting, Hafirim, ya, karena Ezra ini kan ahli kitab, mengerti, paham tentang hukum-hukumnya Hasem, dan juga ditambah dengan instruksi Hasem, perintah Hasem sendiri, sehingga benar-benar dimurnikan, Hafirim. Masalah di exile itu adalah asimilasi. Bangsa Israel dia berasimilasi. Makanya saat ini kita ada di exile Edom. Kita harus hati-hati. Jangan sampai istilahnya tuh kawin campur, Hafirim. Avoda kita harus murni. Nggak boleh campur aduk, Hafirim, ya. Makanya kita bersyukur sejauh ini, Hafirim, kita benar-benar disupervisi dengan baik oleh Rabi kita. Ada Rabi Bernstein, ada Rabi Sapira sebagai Rosh Kehila. Mereka benar-benar mensupervisi kita dengan baik. Ditambah dengan Maskiyah kita juga, Aki Andre, mensupervisi kita dengan strict. Kita bersyukur, Hafirim. Dan Hafirim juga harus mendisiplin diri Hafirim masing-masing untuk juga bisa berlaku baik di dalam hal ini. Bereshit 33 ayat 9. Dan Esaf berkata, saya memiliki cukup. I have enough, akhi.
Keep that you has unto yourself. Aku sudah memiliki cukup, my brother. Keep that you has unto yourself. Hafirim, ini yang sangat-sangat excited, Hafirim. Radak menjelaskan begini, di dalam Beresit Raba 78 ayat 11, kata Yesli Rav dipahami artinya sebagai peganglah apa yang menjadi milikmu. Dikatakan begini, Hafirim. Vayomer Esaf, yes lirav, I have enough. Akhi, I have enough. Yes lirav. Yehilecha aser lecha. Jadi perkataan aku sudah mempunyai cukup. Maksudnya aku nggak perlu lagi. Aku udah cukup nih, nggak perlu lagi. Jadi pegang apa yang menjadi milikmu. Pegang. This is very excited. Hafirim, lihat. Rabbeinu Bahya menjelaskan Beresit Raba 78 ayat 11 juga mengomentari perkataan Esaf ini bahwa sampai saat itu Yaakov sendiri masih meragukan apakah berkah itu aman menjadi miliknya. Sekarang setelah dia mendengar Esaf mengakui simpan atau pegang apa yang menjadi milikmu, dia tampak lega tentang validitas dari berkat-berkat ini. Hafirim, kita akan lihat lebih dalam di sini, Hafirim. Tadi kita sudah belajar di exile, bangun mezbah. Kedua, jangan ada yang asing di hadapan Hashem Elohim. Dan sekarang, pegang apa yang menjadi milikmu. Wow. Lihat, Hafirim. Di Beresit 33 ayat 9, ini perkataan Yaakov. Tadi perkataan Esaf. Ini perkataan Yaakov. Kahna et birhati aser huvat lach. Ki haneni Elohim v'chi yesli kol. Vayifsar bo vayikach. Kalau tadi, Hafirim, Esaf berkata, yes li raf. Yes li raf. Ini perkataan Esaf. Tapi perkataan Yaakov, yes li kol. Sama, I have enough. Apa bedanya, Hafirim? Yes li raf, I have enough, sama yes li kol, I have enough. Saya senang sekali, Hafirim. Ada perbedaan antara apa yang dimiliki oleh bangsa-bangsa dan apa yang dimiliki oleh Yaakov. Or HaChaim menjelaskan begini, this blessing is one that all the patriarch enjoy in varying degrees. Berkat ini adalah yang mana semua leluhur sudah menikmatinya. This is why we find the Torah using the expression kol, v'kol, atau mikol, respectively in connection with Abraham, Isaac, and Yaakov. Jadi ketika Yaakov katakan yes likol, ini berbicara tentang berkat besar yang juga sudah dinikmati oleh Abraham dan Ishak pendahulunya, Hafirim. Jadi ini ada hubungannya dengan Abraham dan Ishak. Dan yang dahsyat, Bava Batra 17 katakan begini, itu adalah a taste of the world to come. Bedanya Esaf dan Yaakov, Hafirim, berkat, kata berkat di sini yang diucapkan oleh Yaakov itu termasuk mereka sudah menikmati yang namanya olam haba.
Ini yang menjadi beda. Kalau di parasa sebelumnya, saya sampaikan ada perbedaan antara perkataan Esaf dan perkataan Yakov. Dan perkataan Yakov tidak pernah berubah. Beda. Suara Esaf, suara Yakov beda. Sekarang, apa yang dimiliki Esaf dan apa yang dimiliki Yakov itu berbeda, KPR. Berbeda. Dan yang luar biasa, KPR, di sini ada satu perkataan profetik yang mengatakan, peganglah apa yang menjadi milikmu. Dan Yakov katakan, yes. Hari ini saya mendapatkan satu validitas bahwa inilah milikku. Ini yang harus aku pegang. Ini yang aku harus pertahankan. Ya, Kak Perim. Dan di sini katakan apa itu? A taste of the world to come. Peganglah apa yang menjadi milikmu adalah perkataan yang memiliki nilai profetik. Kak Perim. Coba kita bandingkan dengan Hit Galut. Kita bandingkan dengan Wahyu 2:25. Yang dikatakan, Beram hachaziku bama seyes lahem at asher avo. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Hachaziku, peganglah itu. Hold fast, pegang dengan erat. Kalau bahasa Inggrisnya, Kak Karim, itu hold fast, pegang dengan erat. Apa yang ada padamu, pegang sampai aku datang. Bagian Israel, Kak Karim, itu tidak pernah diberikan kepada bangsa-bangsa. Tetapi bangsa-bangsa bisa mengambil bagian bersama-sama dengan Israel. Dari mana kita tahu? Dari ayat ini. Walaupun Esaf enggak mau menerima hadiah dari Yakov, tapi Yakov dia bujuk terus sampai akhirnya Esaf menerima. Ya, Kak Perim, ya. Ada bagian Israel yang tidak pernah diberikan kepada bangsa-bangsa. Tetapi Israel bisa ambil bagian, bukan mengambil. Ya, Kak Perim, ya? Bukan. Lihat bahasanya. Bukan mengambil bagian Israel, bukan, tapi ambil bagian bersama-sama dengan Israel. Makanya kenapa Esaf dibujuk, Yakov itu membujuk. Ya, kayak kita ini dibujuk sama Yakov, kita ini dibujuk sama orang Yahudi supaya apa? Ambil bagian di dalam milik mereka, Kak Perim. Perjanjian itu milik mereka. Torah itu milik mereka, firman itu milik mereka, nubuatan itu milik mereka. Bahkan doa-doa itu milik mereka semua. Milik bangsa-bangsa apa? Nggak ada. Perjanjian milik mereka. Mesias milik mereka. Doa-doa milik mereka. Semuanya milik mereka. Bukan milik bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa bisa ambil bagian di dalam apa yang menjadi milik Yakov, menjadi milik Israel. Ini hal terakhir yang kita mau bahas ketika berada di Galut Edom ini. Ketika berada di exile terakhir ini, exile Edom ini, ketika kita membangun mezbah, lalu kita meninggalkan semua Avodazara, meninggalkan semua yang asing di hadapan Hasem, lalu ini, pegang apa yang ada padamu. Jadi ketika bangsa-bangsa Kak Perim sudah mengambil bagian bersama dengan Israel, maka kita bersama-sama dengan Israel ikut apa? Ikut memegang apa yang ada pada kita saat ini. Pegang itu, Kak Perim. Perkataan ini perkataan yang biasa saja.
Saya sampaikan ini biasa saja, seperti perkataan yang lain. Tapi ini maknanya dalam. Di dalam Hit Galut, Wahyu 3:11 dikatakan, Ani ba maher. Aku segera datang. Hachazek, pegang. Bema seyes lecha, apa yang ada padamu. Kedai seis lo yikach et haasteret selcha, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat dalam, Khabirin. Sampai ada hubungannya dengan mahkota. Ya, kalau bicara soal mahkota, Khabirin, ini ada midrasnya sendiri lagi. Ya, ada berapa mahkota, dan mahkota ini milik siapa, mahkota ini milik siapa, mahkota ini milik siapa. Yaitu ada pengajarannya lagi, Khabirin, ya. Tapi di sini dikatakan bahwa pegang apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang, Khabirin. Nah, di 2 Timotius, Khabirin, ini lebih lengkap lagi. Dikatakan, Hachazek bamat chone. Hadevarem habriim aser samata mimeni. Baemuna uva'ahava aser bamasiach Yeshua. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Apa maksud Rav Saul di sini berkata kepada Timotius ajaran sehat? Dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Masiah Yeshua. Khabirim, kita lihat OJB-nya, Khabirim. Lihat. Follow the pattern of sound Orthodox Jewish Devarim, which you heard from me. In Emuna and Ahava, in Rebe Melech HaMosiah Yehoshua. Ikutin platformnya Orthodox Jewish. Firmannya Orthodox Jewish. Yang telah engkau dengar daripadaku di dalam iman dan kasih dalam Rebe Melech HaMosiah Yehoshua. Khabirim, sebelum saya tutup, Khabirim, dengarkan ini, perhatikan ini baik-baik, Khabirim. Supaya Khabirim nggak salah. Aki Andre selalu ingatkan kita tentang platform. Supaya kita jelas, Khabirim. Messianic Judaism, platformnya adalah Judaism. Orthodox Judaism. Jadi apa yang dikatakan oleh Rav Saul di sini, Khabirim, lihat. Kamu ikutin platform dari firmannya Orthodox Judaism yang engkau dengar daripadaku. Kita tahu bahwa Rav Saul ini adalah murid dari Rabban Gamaliel. Rabban Gamaliel, Khabirim, itu salah satu chief rabbi yang besar pada masanya. Dan Rav Saul adalah murid utama dari, sebenarnya ada 2 murid utama dari Rabban Gamaliel. Khabirim bisa baca itu di Pirkei Avot. Ada 2. Nah, akhirnya Rav Saul percaya kepada Yeshua Rabbeinu sebagai Masiah. Lalu dia mengikuti ajarannya Masiah. Nah, latar belakang Rav Saul itu adalah
perusim, orang-orang Farisi yang memegang teguh baik itu Torah tertulis juga oral tradisi secara strict. Dan kita tahu bahwa di kemudian hari maka dari Rabban Gamaliel itu turun dua. Satu adalah chief dari Ortodoks, satu adalah chief dari Messianic Judaism. Sumbernya satu, platformnya sama, Khaverim. Ini yang Ake Andri suka, yang selalu jelaskan kepada kita. Platformnya kita jelas. Platform kita adalah Judaism, Ortodok Judaism. Tetapi kita memiliki iman dan percaya kepada Mesias, Yeshua HaMashiach, Yeshua Rabbeinu itu sebagai Mesias. Kita tidak pernah meninggalkan Yeshua Rabbeinu sebagai Mesias. Tetapi seluruh pengajaran kita, seluruh avoda kita, Judaism, tidak beda, Khaverim. Nah, Rav Saul katakan kepada Timotius begini, pegang ini semua. Segala sesuatu yang telah engkau dengarkan, pegang. Apa itu? Pattern of sound Orthodox Jewish Devarim. Tetapi gini, di dalam iman dan kasih, di dalam Rebbe Melech HaMoshiach, Yehoshua, kita disempurnakan di dalam firman-Nya Mesiah, Khaverim. Jadi Khaverim, ini pesan-pesan yang ingin saya sampaikan di Parasat Vayislach ini, Khaverim. Kita sekarang ini ada di Galut Edom, di mana bangsa Israel juga ada di diaspora. Dan mereka sedang menantikan pemulihan segala sesuatu. Dan ada 3 hal yang saya sampaikan hari ini. Tentang membangun mezbah, tentang jangan ada hal asing di hadapan Hasem, dan yang ketiga, pegang apa yang ada pada kita, Khaverim. Apa itu? Semua ajaran sehat, semua ajaran yang sudah diturunkan mulai dari Moshe Rabbeinu, diturunkan ke Yehoshua, diturunkan ke tua-tua, diturunkan ke nabi-nabi, diturunkan ke rabi-rabi, sampai hari ini. Itu yang kita pegang erat, Khaverim. Dan terakhir saya mau sampaikan, Khaverim, bahwa kita harus memiliki pengertian yang benar tentang Torahnya Hasem, supaya kita tidak salah fokus, Khaverim. Kalau nanti ada orang yang bertanya sama Khaverim, tanya begini, kamu ini sedikit-sedikit Torah, sedikit-sedikit Torah. Apa Torah itu menyelamatkan? Kalau ada yang tanya gitu, Khaverim jawabnya apa, Khaverim? Misalnya ipar Khaverim ditanya, kamu nih sedikit-sedikit Torah, sedikit-sedikit mitzvah, sedikit-sedikit Torah. Apa kamu yakin Torah itu menyelamatkan? Jawab Khaverim gimana? Ada yang mau kasih jawaban, Khaverim? Pak, Ya. Pak, ya kan Yesus sendiri bilang kalau kehidupan agama kita tidak lebih baik dari orang Farisi, tidak akan melihat surga. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah Torah itu menyelamatkan? Nah, orang Farisi sendiri kan pegangannya Torah, ya berarti kan kita ya secara tidak langsung menyelamatkan kan, Pak? Oke. Kan bisa dibalik juga, kalau emang tidak menyelamatkan, kenapa orang Kristen juga mengikuti 10 perintah? Itu kan juga Torah. Kan kita bisa ngomong juga sama mereka, kalau emang tidak menyelamatkan ya langgar aja semua. Kan harusnya mereka tidak perlu takut untuk melanggar semua. Orang katanya tidak menyelamatkan kok. Ya. Oke.
Itu pendapat dari Joe. Saya minta satu orang lagi kasih pendapat. Satu orang lagi, silakan. Torah tidak menyelamatkan, Pak, tetapi iman yang menyelamatkan. Jadi karena kita punya iman dan percaya, maka kita melakukan Torah. Oke. Itu kira-kira pendapat saya, Pak. Jadi oleh karena iman itu aturannya ada melalui Torah, makanya setelah iman itu ada tumbuh di dalam hati, di dalam nesama kita, di dalam pikiran kita melakukan Torah, gitu. Oke. Baik, Baruch Hasem. Terima kasih banyak buat Joe sama Pak Peter. Dua jawaban yang bisa saya katakan berbeda. Saya bersyukur ada jawaban yang berbeda sehingga kita bisa diskusi. Haverim, perhatikan baik-baik. Kalau ada teman atau keluarga saudara mengatakan kamu ini sedikit-sedikit Torah, sedikit-sedikit mitzvah, sedikit-sedikit Torah. Apakah Torahmu itu bisa mampu menyelamatkan? Saya mau jawab begini, Haverim. Supaya kita tidak salah menilai, kita tidak salah menafsir, Haverim. Saya katakan begini, Torah itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan itu Hasem. Yang menyelamatkan itu Elohim. Torah nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan dia tetap Elohim, tetap Hasem yang menyelamatkan. Lalu Torah itu apa? Kan dibilang Torah itu kudus, dibilang Torah itu benar. Dan banyak orang Israel mengikuti Torah. Nah, konsep keselamatan, Haverim, konsep keselamatan di dalam Yahudi dan konsep keselamatan di bangsa-bangsa itu berbeda. Apakah ketika kita percaya kepada Yesua, kita langsung selamat? Percaya aja sama Yesua. Final udah kita percaya sama Yesua, selamat. Anytime, kapan saja engkau mati, percaya sama Yesua, pasti selamat. Nah, ini kekristenan. Ini lebih bahaya lagi. Lihat, Haverim. Parashat Vayislach mengajarkan kita bahwa Yakov sedang dalam satu proses perjalanan panjang untuk dia bisa masuk di Seir, di mana di sana nanti Israel akan dipulihkan. Nah, selama perjalanan panjang ini, Haverim, itu mesti ada sesuatu yang menjadi pegangannya. Perhatikan, Torah itu nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Hashem. Dan keselamatan itu, Haverim, redemption, final redemption itu, Haverim, itu belum sekarang. Itu nanti, kapan? Ketika Masiah datang. Bukan sekarang. Final redemption-nya nanti. Nah, untuk bisa mencapai kepada keselamatan itu, kita perlu vessel. Kita perlu tools untuk bisa mencapai keselamatan. Vesselnya itu, toolsnya itu adalah Torah. Bisakah seseorang mencapai keselamatan tanpa Torah? Tidak bisa. Tapi bukan Torah yang menyelamatkan, Haverim. Yang menyelamatkan Hasem. Tapi vesselnya untuk kita bisa mencapai keselamatan itu Torah. Makanya kenapa keselamatan itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Keselamatan itu sesuatu yang mungkin. Karena apa? Hasem sudah kasih toolsnya. Hasem sudah kasih vesselnya. Ketika seseorang mengikuti aturan mainnya, mengikuti vesselnya, mengikuti toolsnya, dia akan bisa mencapai redemption. Tetapi ketika seorang tidak ikut aturan mainnya, tidak ikut toolsnya, tidak ikut vesselnya ini, yang nggak sampai kepada keselamatan. Oke, sampai di sini paham nggak, Haverim? Sampai di sini paham nggak? Pak, paham, Pak. Paham yang sampai sini ya? Jadi gini, yang menyelamatkan itu bukan Torah, yang menyelamatkan itu Hashem. Tetapi Hasem kasih vesselnya, kasih caranya. Caranya apa? Torah. Torah itu semua adalah aturan, ketetapan yang Hasem berikan supaya ketika kita ada di sana, kita bisa mencapai kepada
keselamatan yang Hashem berikan. Makanya Yesua katakan begini, kalau engkau mengasihi aku, lakukan mitzvot. Supaya apa? Supaya Bapa melihatnya, Bapa mengasihi engkau, dan Bapa datang kepadamu. Kenapa? Kita ada di dalam ketentuannya Hashem. Nah, orang yang tidak memiliki Torah, ya, dia tidak punya jalan untuk menuju kepada keselamatan. Oke. Tadi Pak Peter bilang begini. Percaya kepada Yesua. Percaya kepada Yesua berarti percaya kepada Hashem. Percaya kepada Yesua, Yesua katakan begini, kalau engkau percaya kepadaku, lakukan perintahku. Percaya kepada Yesua, buktinya adalah kita melakukan perintah-perintahnya Hashem. Itu percaya kepada Yesua. Jadi percaya kepada Yesua itu bukan sesuatu yang kabur, bukan sesuatu yang abu-abu. Percaya seperti apa? Buktinya apa? Contohnya apa? Tindakannya apa kalau kamu percaya kepada Yesua? Apakah datang ke gereja setiap minggu? Apakah rajin membawa perpuluhan? Rajin ikut doa malam dan lain sebagainya. Ikut doa semalam suntuk. Itu bukan perintah yang diajarkan oleh Yesua. Kalau engkau percaya memiliki iman kepada Yesua, Yesua katakan begini, lakukan perintah-perintahku. Perintah yang mana? Perintah yang diajarkan oleh Hashem lewat Mose. Itu perintahnya. Ketika kita percaya kepada Yesua, kita melakukan perintah. Nah, dengan melakukan perintah itu, kita ada di dalam jalannya Hashem untuk bisa mencapai kepada keselamatan. Jadi Torah itu nggak menyelamatkan kafirin. Makanya Rabbi Sapira bilang begini, kalau tujuan engkau belajar Torah, tujuannya adalah untuk Torah itu, binasa kamu. Tujuan kita belajar Torah bukan untuk Torah itu. Tapi tujuan kita belajar Torah supaya dengan Torah kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Hashem. Avoda kita, kafirin. Not just a knowledge, seperti yang dikatakan oleh Akiani. Not just a knowledge, tapi avodanya kita. Nah, perbuatan-perbuatan kita itu yang dilihat oleh Hashem. Makanya kenapa dikatakan, lakukanlah yang baik. Supaya ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, mereka akan memuliakan Bapamu yang di Hashamayim. Ya, sampai di sini bisa dimengerti ya, Hafirim ya. Supaya Hafirim bisa memahami. Karena sekarang ini kan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda dari kita. Jadi supaya kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Jalannya Hashem sudah kasih, caranya Hashem sudah kasih. Bahkan ketika kita percaya kepada Mesias pun, bentuk dari iman percaya kita adalah kita melakukan mitzvotnya Hashem. Nah, jadi Hafirim, ini yang juga diingatkan oleh Rav Saul kepada Timotius dan kepada kita semua. Pegang segala sesuatu. Jadi ada sesuatu yang kita pegang, Hafirim. Ketika kita percaya, beriman kepada Hashem, beriman kepada Yeshua, ada sesuatu yang kita pegang. Ada sesuatu yang kita percayai, ada sesuatu yang kita jalanin, kita lakukan, Hafirim. Sesuatu yang sudah diberikan dari Hashamayim. Sesuatu yang sudah
berikan lewat bangsa Israel kepada kita. Itu yang kita pegang, sebagai praktisi dari Messianic Judaism, orang-orang non-Yahudi yang menggabungkan diri kepada the House of Israel, kepada komunitas Israel. Ini yang menjadi bagian kita, Hafirin. Nah, saya mau sampaikan, ini ayat penutup. Matius 24 ayat 6 sampai 13. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ini berbicara tentang kita ada di Galut Edom, Hafirin. Galut Edom itu kan seperti ini kejadiannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ini yang akan terjadi. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan perhatikan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka agape, ini kalau kita baca di OJB, maka agape kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan terakhir ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Aval, sama katanya, lihat. Hamachazik. Lihat kata ini, Hafirin. Aval hamachazik ma'amat atkets hu yavasa. Akan selamat. Orang yang bertahan. Apa itu orang yang bertahan? Orang yang memegang teguh apa yang sudah Hasem berikan kepadanya. Mereka akan mencapai redemption. Hafirin, ini bukan hal yang sulit bagi kita, tapi ini adalah hal yang harus kita lakukan. Bangun mezbah, bangun avodah, jangan ada sesuatu yang asing di hadapan Hasem, jangan ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Hasem. Kita mau bersihkan diri kita, kita mau ganti pakaian kita, dan pegang apa yang sudah Hasem berikan kepada kita. Apa itu? Semua hukim umispatim yang sudah diberikan Hasem kepada kita melalui bangsa Israel, melalui rabi-rabi, pegang itu, Hafirin. Karena itu yang akan membawa kita sampai kepada redemption. Sampai kepada keselamatan. Itu alatnya, itu toolsnya yang sudah Hasem berikan. Jadi mereka yang bertahan adalah mereka yang melakukan hal-hal ini, yang memegang teguh apa yang sudah Hasem berikan kepadanya. Kiranya pembahasan parasat Vayislah kali ini memberkati Hafirim semua. Hafirim, untuk 2 jam kita tidak bisa membahas banyak. Oleh sebab itu saya berharap bahwa setiap hari Hafirim bisa belajar dari parasa ini. Hafirim, setiap hari Hafirim buka, setiap hari Hafirim lihat supaya Hafirim bisa lebih banyak belajar. Baik Hafirim, Baruch Hasem, terima kasih buat kesetiaan Hafirim untuk bersama-sama dalam diskusi Parasa Hasafwa setiap Sabat. Dan kita mau tutup diskusi kita dengan mengucapkan berkat setelah kita belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet vechai olam nata betocheinu. Baruch ata Adonai noten hatorah. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang memberikan kepada kami Torah kebenaran
dan memberikan hidup yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah Engkau Hashem, Elohim kami, Sang Pemberi Torah. Di dalam merit dari Masiah kita, Yeshua, mari sama-sama kita katakan, Amin, ve Amin.